Kita mulai dengan Kathleen. Silakan Kathleen. Saya on cam aja ya, Sir. Boleh. Jadi untuk UTS kayak saya buat ini. Jadi inspirasinya dari Matryoshka doll itu dari Rusia gitu. Nah itu kayak mainan boneka kayu, tapi kayak ukurannya beda-beda gitu. Jadi kayak di dalamnya ada boneka, di dalamnya lagi ada boneka. Nah, di sini kayak aku cari tahu maknanya itu apa gitu. Terus kayak ada beberapa makna gitu, tapi makna yang aku ambil itu kayak metafor onion gitu. Kan kalau bawang bombay itu kan berlapis-lapis. Tapi kalau lapisan terluarnya dikupas, makin lama bagian dalamnya kayak kelihatan gitu. Nah, itu kayak menggambarkan budaya. Jadi apa yang kayak di paling luar kayak dari apa yang kita lakukan atau pikirkan itu mungkin kayak terpengaruh sama budaya luar, cuma benarnya di dalam kita itu kayak kitanya tetap orang Indonesia, jadi budaya Indonesia itu masih melekat dari kita gitu. Nah, jadi makanya aku di sini bikin 3. Yang pertama itu yang dari inspirasinya dari Rusia gitu. Ini semua nanti inspirasinya dari baju tradisional sih. Untuk Rusia itu inspirasinya dari baju saravan, itu baju tradisional yang kayak gaun panjang warna merah, terus kayak dihiasi sama motif bunga-bunga gitu. Ini yang pertama. Terus untuk ngampilin detail kayak orang-orangannya itu dipakai teknik sgraffito, terus kayak biar nggak polos-polos banget, itu belakangnya kayak dikasih motif juga gitu. Kayak ini pakai inlay gitu, pakai belakang pensil atau kuas gitu di kayak teken-teken gitu. Terus ini bonekanya kan kayak di dalamnya, jadi kayak bisa dibuka. Terus ini yang kedua, bentar. Kamu masih pakai natural clay? Iya, ini yang kedua. Ini inspirasinya dari Jepang sih. Inspirasinya dari kayak sosok Lisa gitu. Soalnya kan kalau Lisa itu dilambangkan sebagai sosok perempuan yang kayak pintar nari, nyanyi, seni, terus alat musik gitu. Terus untuk bajunya juga pakai kayak kimono gitu. Terus kalau Jepang kan identiknya sama sakura gitu. Jadi kayak ada pakai stitching itu. Jadi kayak di stem gitu. Di ditempel-tempelin gitu. Terus yang terakhir paling dalam itu inspirasinya dari Indonesia gitu. Ini kayak pakai baju tradisional yang kebaya. Soalnya kan Indonesia punya banyak baju tradisional, kayak tiap daerah itu ada baju tradisional, tapi sini pakainya kebaya. Soalnya kayak agak nostalgia juga sih. Soalnya waktu SMA kan kayak harusnya ada graduation, terus kayak udah siapin kebaya, tapi kayak nggak jadi soalnya COVID gitu kan. Jadi ini kayak kebaya, terus belakangnya ada kayak motif batik gitu. Soalnya kalau kebaya kayak bagian rok atau sarungnya tuh biasanya pakai motif batik gitu. Untuk motif batiknya pakai motif batik kawung, soalnya sama-sama di Jawa sih. Jadi untuk UTS-nya gitu sih, Sir. Oke, thank you. Formnya kamu pakai apa? Pinching semua? Iya, untuk kayak bentuknya pincing. Oke, bagus sih. Nanti isi yang kebaya apa? Kenapa, Sir? Isi boneka yang terakhir apa? Ini yang terakhir. Iya, isinya apa? Maksudnya diisi Iya. sesuatu lagi yang signifikan. Oh iya. Diisi apa gitu? Pete kali. Pete yang sangat Jawa apa ya? Nggak tahu, Sir. Isi Belum sesuatu. kepikir sih. Bendera merah putih. Oke, bagus sih. Ada kendala apa nggak lagi bikinnya? Paling itu sih waktu kayak di scratch itu kayak kalau misalnya masih agak basah kan kayak kurang ke
terus gitu kan. Tapi kalau udah mulai kering kayak debu-debu gitu, kayak jadi rapuh. Iya, mesti setengah kering sih biasanya. Jangan terlalu basah, tapi jangan terlalu kering. Mesti setengah-setengah gitu. Di clay rata-rata pasti itu. Dimana kamu ngerjainnya pas gitu, itu paling ideal. Jadi kalau orang-orang yang makanya mesti tekun, soalnya kayak mesti diperhatiin terus, dilihat terus kondisinya udah pas atau enggak gitu. Kalau ketinggalan terus udah kekeringan, masalah. Kalau diburu-buru belum pas, dipaksain juga masalah. Ya, jadi salah satu benefit daripada clay juga mungkin bisa ngelatih karakter kamu supaya bisa lebih teliti, lebih perhatian gitu ya. Salah satu one of the benefit. Oke, good job. Kalau kamu nilai diri sendiri berapa? Nggak tahu sih, Sir. Berani ngomong. Nah, kerjanya bagus kok. Dari aku 93-an gitu boleh. Ya. Musiknya sih tambah indah kalau udah dibakar. Soalnya kan warnanya ntar bakal lebih ngejreng, lebih dalam gitu ya. Sekarang agak pudar-pudar nggak begitu kelihatan. Terus kemarin ini aku lagi eksperimen kalau clay natural clay-nya bisa habis dipakai, dibuat, nggak langsung dibakar, tapi mau dipakai gitu. Bisa nggak? Jadi kemarin aku cobain ini, coating pakai lem super glue yang Korea gitu, yang cair banget. Kayaknya sih berhasil, tapi mesti benar-benar ke-coat semuanya. Jadi benar-benar nggak boleh ada lubang di mana clay-nya masih kayak expose. Soalnya kalau kena air ya dia meresap dari sana nge-crack seluruhnya gitu. Tapi kalau seluruhnya benar kamu bisa coat pakai lem Alteco-nya itu dia bisa tahan air. Agak rapuh tetap ya kalau kamu ketok atau apa ya pecah, tapi sedikitnya bisa dipakai untuk kayak pot bunga gitu-gitu. Itu untuk informasi tambahan. Ini aku lagi nyoba-nyoba sendiri dulu. Oke, bagus. Oke, let's go to the next person. Siapa ya? Claudia, silakan deh Claudia. Oke. Oke, jadi buat tugas UTS ini aku bikin kayak alat makan, bukan alat makan juga sih, kayak ini yang pertama kelihatan nggak ya, dia kayak warnanya gitu warna hijau. Ini aku ambil kebudayaan dari Bangka Belitung, soalnya itu tempat tempat asal aku. Jadi ini aku ambil inspirasi dari kayak makanan khas Bangka, kayak otak-otak Bangka. Jadi kayak dia yang dibungkus daun itu. Kayak gini formnya. Terus ini warnanya juga aku ambil dari situ, soalnya warnanya kan hijau. Ini tapi agak terlalu soft gitu sih warnanya. Terus ini patternnya aku ambil dari kebudayaan Dulanganggung. Jadi Dulanganggung itu kebudayaan Bangka yang dia kayak ada tudung saji. Tudung sajinya itu biasanya buat orang makan bareng gitu. Biasanya untuk acara hari besar agama Islam gitu. Jadi kayak mereka kebudayaannya makan bareng di atas tudung saji. Jadi motif dari tudung sajinya itu aku variasiin. Jadi kayak dia ada kayak ini motif yang paling itunya bentuk dasarnya gitu. Itu kayak sebenarnya dia rounded sih, cuman aku bikin jadi mendatar di sininya. Jadi kayak ada motif segitiga bunga gitu-gitu. Terus yang kedua itu cangkir. Ini juga sama sih, aku ambil motifnya yang ini rounded juga. Memang dari itunya. Terus ini aku kayak pakai warna hijau gitu. Terus ini mangkok. Ini juga sama sih. Jadi kamu buat dulu, terus kamu cat hijau, kamu carve, terus kamu cat hijau, terus kamu wipe hijaunya, terus dikasih pinknya. Prosedurnya gimana? Aku cat pinknya dulu. Cat pinknya, cat hijau bawahnya, terus aku carve, baru aku ituin hijau. Oh, pink dulu, terus diisi hijau? Ya, terus di carve, terus baru diisi hijau. Oh, jadi kamu inlay-nya benar-benar pakai brush kecil gitu, fine brush diisi? Iya.
Oke. Gitu. Udah sih itu. Oke. Thank you. Dari aku sih 85 ya. Cukup oke sih, udah bagus. Culture-nya juga oke. Jadi palingan perhatikan shape-nya aja. Jadi kalau barang-barangnya kayak ball dan lain-lain gitu ya, itu kan shape-nya simple tuh. Itu perhatikan siluet-siluetnya. Supaya lebih elegan, lebih indah gitu. Sekalian kita ngomongin deh. Jadi biasanya kalau di keramik itu bowl, vas, bunga, itu kita biasanya bagi-bagi. Jadi ada bagian foot-nya namanya, ada kakinya, ada badan, ada lips. Ya, jadi kalau vas bunga biasanya gitu yang bentuknya kayak begitu. Nah itu ada kakinya mau kayak apa bentuknya, badannya kayak apa. Terus bagian pas lipsnya itu semua penting-penting tuh siluetnya. Ya, jadi kalau untuk vas bunga yang tradisional biasanya kita mintanya S shape. Jadi kalau kamu lihat siluetnya tuh bentuknya kayak S-nya, berapa indahnya transisi garis-garisnya itu sering diperhatikan banget gitu. Nah itu kalau untuk bol-bol juga penting banget lihat siluetnya. Kakinya kalau lebih kecil biasanya lebih elegan, lebih indah dilihat. Tapi kalau dipakai mungkin kurang nggak sestabil kalau kakinya besar. Terus itu juga ada kondisi-kondisi kalau di Asia sama di Eropa tuh apa yang dianggap indah beda juga. Cenderung kalau yang di barat-barat dia lebih besarnya di bagian atas, di bagian dadanya. Jadi kalau bikin vas bunga tuh dia lengkungan yang paling besarnya di bagian atas gitu, baru mengecil-mengecil ke bawah. Kalau yang dianggap indah di Eropa, di barat. Tapi kalau di Asia banyak bol-bol, botol-botol yang bawahnya gede. Jadi bawahnya gede, terus ke atas mengecil. Itu agak lucu-lucu sih kayak gitu. Kayak psikologinya tuh beda gitu. Jadi mungkin apa yang mereka anggap indah, yang mereka anggap lebih menarik secara volume, secara shape, itu beda-beda gitu ya. Itu sih untuk kita aware aja sebagai desainer. Oke, good job. Ada pertanyaan atau apa? Komentar? Ada. Oke, sip. Thank you. Sir. Kita ke bawah dulu deh ke let's see. Nela, silakan Nela. Ya, bentar, Sir. Udah kelihatan belum, Sir? Sudah. Jadi kemarin aku nyoba yang percobaan kemarin kan. Buat yang kan sempat bikin yang segitiga, itu kan aku carve gitu. Jadi kayak ada pola bolong-bolongnya, terus aku kasih underglaze biru, aku lap, terus jadinya kayak dia nunjukin kalau pola bulat-bulatnya gitu. Terus buat yang 3 produknya itu, aku lebih arah ke explore bentuk juga sih, Sar. Jadi kayak yang pertama ini, kelihatan kan? Jadi kayak vas gitu, aku build-nya tuh dari kayak pokoknya dari bawahnya tuh aku tekannya tuh bentuknya, jadi pas mulai agak kering aku tekannya bentuknya gini. Jadi bentuknya tuh kalau sebetulnya segi empat itu sudutnya tuh ada 4 semua. Terus ini aku bikinnya kayak layer gitu, ada 3 warna, merah, kuning, biru. Jadi pas bikinnya ini aku juga keinspirasi sama kepikiran sama keluarga sih. Jadi kan aku punya 3 kakak. Kakak pertama cewek tuh orangnya dia suka warna merah dan juga orangnya tegas. Jadi aku kasihnya warna merah, terus gravitonya aku bikinnya kayak persegi gitu. Terus yang kedua, cici aku yang kedua itu lebih fleksibel, lebih fun, lebih ceria. Terus jadinya warna kuning, tapi tetap dia disiplin sama tegas, jadi segitiga. Terus kalau aku yang ketiga, Koko tuh sukanya warna biru, jadinya terus juga dia lebih sering main kan, jadi kayak bubble pop gitu, bulat gitu. Terus juga ini aku bikinnya kayak banyak benerinnya sih, Sar. Kayak di sini tuh kayak ada
underglaze itu kadang nyelip-nyelip gitu, terus aku kayak bersihinnya agak jadi aku scratch gitu kadang, tapi udah lebih rapi sih. Terus percobaan kedua tuh aku jadi dari kayak blok tabung silinder gitu, aku carve bagian tengahnya jadi dia kayak bolong biar kayak gelas gitu. Terus aku juga kasih teksturnya tuh dari amplas kasar, aku scratch gitu. Terus biar ngekontrasin sama teksturnya itu aku kasih kayak pola gelombang blok gitu. Terus jadi kayak ininya kasar, ininya kayak organik gitu kan. Terus dari yang ini juga aku mainin dari warnanya yang pinknya ini aslinya tuh underglaze. Aku gambar di kertas minyak, bentuknya kotak, terus aku basahin, aku tempel. Jadi kayak paper transfer, terus baru pinggir-pinggirnya aku kasih underglaze biru. Kalau yang kuning itu aku pakai kertas minyak, aku potong kotak gitu buat biar dia paper resist gitu. Jadi kayak biar aku mainin komposisinya gitu sih, jadi acak-acak gitu. Terus percobaan terakhir bentuknya semuanya aku emang pengennya organik gitu sih, aku jadi pengen coba, kan tadi udah dari yang ini modelnya kayak pinch gitu, terus yang kedua ini lebih kayak ke carve gitu, udah agak bentuknya udah agak kering, terus jadi bisa di carve kan bagian dalamnya. Terus yang ini aku pakai teknik yang slab gitu, jadi aku dari kemarin tuh lihat banyak yang bentuk vas aneh-aneh, terus aku kayak pengen coba gitu, jadinya aku bikin bawahnya tuh kayak bentuknya trapesium, baru aku build dindingnya. Terus kalau dilihat dari sisi begini sama sisi begini kayak segitiga atau gunung gitu, gini nih. Nah, jadi yang sisi ini lebih ke arah ceria gitu, jadi kayak bunganya warnanya terang-terang gitu kan, pink, kuning, biru. Terus yang sininya tuh hijau. Jadi awalnya yang sisi sini aku kuasin underglaze hijau, terus aku bikin layoutnya kira-kira gambarnya tuh gimana. Terus baru aku carve yang nggak aku mau. Terus habis itu baru aku tambahin di bunganya kayak warna merah sama warna kuning buat inti bunganya. Terus kalau yang ini juga modelnya kurang lebih sama, jadi aku kasih kuas warna kuning sama pink, aku kasih ukir bentuk bunganya, baru aku tambahin bunga warna biru underglaze birunya. Terus kalau yang ini dia tekniknya sama kayak yang segitiga, cuma lebih gede-gede aja, karena aku pengen bisa ngasih kontras. Yang ini kan kayak ceria fairy tale, seneng-seneng gitu, yang ini lebih kayak mungkin tanahnya kali ya, Sarah. Terus di sini tuh jadi kayak aku pakai ada warna hitam betul ya, cuma kayak karena udah mudar gitu, udah kering, jadinya agak nggak kelihatan. Terus di sini garis hitamnya ini betulnya aku di kertas minyak aku kasih kuas gitu, bentuknya kayak rumput-rumput gitu, terus aku basahin baru aku tempel, jadinya kayak ada yang nggak garisnya tuh nggak fully halus gitu, jadi kayak bercak-bercak gitu karena kan agak kering gitu kan nempel. Terus yang bagian kuningnya ini buat base-nya itu aku kertas minyak aku tempel miring gitu, baru yang hitam ya gitu Sar. Oke, sip. Thank you. Ya kelihatannya kamu belajar banyak sih ya, soalnya banyak teknik yang kamu coba-coba semuanya. So that's good. Ya bagus sih, eksplorasinya bagus. Palingan ya lebih di refine aja gitu shape-shape-nya. Kalau dia mesti straight line ya mesti straight line gitu-gitu. Itunya yang bikin kalau kita kelihatannya straight line tapi mencong-mencong jadi agak sloppy gitu, feelingnya. Jadi kalau mau benar-benar straight line ya straight line, kalau benar mau sloppy ya sengaja benar kayak di exaggerate sloppiness-nya. Jadi orang nggak salah mikir bahwa itu cuman
carelessness atau kurang skillnya gitu. Jadi mesti sengajain aja biasanya. Ya. Oke, bagus. Dari aku 95. Thank you, sir. Yuk. Sekarang yang cowok deh salah satu siapa ya? David, silakan David. Oke. Aduh. Halo, Josh. Jadi aku bikin 3 barang. Aku bikin kayak saucer gitu. Ini aku bikin pakai underglaze hitam. Aku slap terus aku pinch gitu. Ujung-ujungnya biar itu naik. Terus tengahnya aku kasih aku ngambil daun di depan rumah terus aku stamp gitu pakai underglaze terus aku lapisin gitu. Kenapa daun? Soalnya kayak aku rasa kayak dari dulu kan kayak papa mama suka bercocok tanam gitu, terus kayak back memories-nya dulu, terus kayak I think itu ya life form yang bagus buat ditaruh di project aku. Terus yang kedua ini kayak teacup gitu. Ini ada lambang yang jenis-jenis buat main kartu remi gitu. Aku milih tema ini soalnya dulu aku pas masih kecil sering main kartu sama keluarga, walaupun nggak begitu ngerti banget, tapi pas liburan dulu sering main, jadi kayak brings a lot of memories. Terus yang ini, yang ketiga aku bikin kayak ini kayak piring gitu, tapi kayak kecilan. Terus tengahnya aku kasih kayak cincin-cincin gitu kan, ini ingetin aku sama solar system gitu, I guess kayak tempat rumah kita semua. Ya gitu sih, itu aja. Ini semuanya bikinnya pakai slab. Gitu. Oke, teknik yang kamu paling suka apa? Teknik dekorasinya. Aku suka paper resist sih, cuman harus ekstra detail. Oh, yang ini paper resist, terus yang ini pakai apa namanya? Aku lupa namanya, pokoknya yang di underglaze dulu terus di scratch gitu. Apa sih namanya, lupa aku. Ya itu. Turun ini loh, nilainya turun. Aduh, Scravito ya kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah Scravito deh. Tapi ya itu. Kali nilai langsung inget ya. Semoga benar. Oke, oke sih, basicnya bagus. Itu cup yang kamu buat, I wouldn't call it tea cup ya. Lebih kalau Jepangnya itu biasanya ada 2 macam. Jadi kalau yang buat teh itu dipanggilnya cawan, kayak Chinese. Ya, kayak one itu kan biasanya kayak bowl. Kalau dia lebih kayak gelas gitu, biasanya dipanggilnya yunomi kalau di Jepang. Jadi kayak all purpose gelas gitu yang biasa kamu pakai untuk sehari-hari. Yunomi sama satu lagi cawan misalnya. Jadi bedain aja gitu, biar tahu aja. Terus kalau cawan biasanya bisa lebih mahal, soalnya dia kalau diasosiasikan dengan tea ceremony itu lebih kayak special gitu, special occasion. Jadi biasanya harga cawan itu pasti lebih mahal dan bentuk-bentuk cawan lebih mahal dari yang yunomi. Yunomi soalnya kayak daily use cup gitu. Jadi lebih kayak normal aja. I see. Oke, sip. Aku 85 lah. Oke. Oke, thank you. Si Cynthia Wijaya deh, silakan Cynthia Wijaya. Oke, sir, bentar. Aku mulai dari yang diorama dulu kali ya, sir? Ya, boleh, silakan. Oke.
Suara aku kedengeran kan ya, Sir? Kedengeran. Oke, jadi buat yang final aku Castle in the Sky, aku warnain kayak gini sih, Sir. Jadi aku sesuaiin sama emang dari aslinya gitu. Terus ini kan ceritanya dia floating gitu. Terus ini banyak hijau-hijaunya karena sebenarnya tuh yang nge-hold mereka bareng, yang nge-hold castle-nya tuh pohon yang di belakangnya ini, Sir. Saya kasih detailnya juga deh. Nah ini jadi kayak ada pohon di tengahnya yang gede banget, itu yang nge-hold mereka bareng gitu. Terus yaudah akhirnya kalau di akhir filmnya ceritanya tuh nanti castle-nya hancur tapi si pohonnya tuh tetap stay bareng gitu, tetap stay kuat gitu pohonnya karena sebenarnya life-nya tuh di situnya. Terus ini detail-detailnya ini luarnya emang dia nge-floating gitu. Terus rumah-rumah kecilnya di dalamnya. Sama ini sih. Oke. Kalau yang diorama segitu sih dari aku. Terus aku lanjut dulu kali ya, Sir? Kenapa, Cynthia? Aku langsung lanjut yang buat minggu ini aja ya? Ya, boleh. Oke, nah kalau untuk project aku yang minggu ini, aku decide buat bikin baleni satu gitu, culture-nya. Terus kan aku sebenarnya mau finishing yang diorama, terus jadi aku mikir kalau minggu ini aku bikin kayak 3 gitu kayak nggak keburu, jadi aku bikin satu yang lumayan gede, tapi pakai 3 teknik gitu buat dekoratif, buat service decoration-nya. Nah, jadi sejarahnya itu Tato Bali awalnya cuman buat kayak bangsawan gitu sama dukun-dukun karena mereka percaya itu kalau misalnya Tato Bali itu ada kayak kekuatan magicnya gitu. Tapi akhirnya Tato Bali itu mengalami perubahan karena pas penjajahan Jepang gitu muncul berbagai kejahatan. Akhirnya Tato itu melambangkan solidaritas dari pemuda-pemudanya, terus meningkatkan solidaritas sesama warga dalam mewaspadai dan menghadapi terus melawan ancaman juga. Jadi Tato itu melambangkan maskulinitas atau kejantanan. Makanya itu aku bikin base-nya bentuk muscular upper body gitu. Nah ini progresnya aku bikin pertama pakai slab gitu sih Sir ini. Cuman aku juga ada carving sedikit di bagian kayak badannya biar dia shape muscular gitu. Terus aku bawahnya pakai slab buat tutup si potnya gitu. Habis itu ini aku pakai teknik pertama paper resist. Aku kayak potong kecil-kecil si bentuk barongnya gitu. Terus bagian belakangnya aku pakai pakai slip decoration sama pakai carving gitu dikit. Nah, jadi ini hasilnya. Untuk fotonya. Aku pakai underglaze-nya warna hijau tua gitu terus aku tambahin yang powder air itu ya, yang warna hitam. Jadi dia lebih tua gitu. Sama ini bagian belakangnya juga akhirnya di atas si slip-nya aku juga warnain gitu sih Sir. Di sini ada carving sedikit sama kayak ukirannya gitu. Untuk bagiannya
Sama ini foto detail-detailnya susah. Oke, kalau dari itu dia aku segitu aja sih, Sar. Oke, thank you. Ya bagus. Hasilnya bagus. Mungkin yang Castle in the Sky ya oke sih. Palingan lighting-nya aja kali. Kamu main-mainin lighting-nya lebih dramatik, mungkin lebih keren. Kalau lagi bikin video-videonya. Agak chalky warnanya. Kelihatannya. Yang kedua oke. Palingan kalau mau dikritisasi ya palingan proporsi badannya gitu bisa lebih bagusin lagi. Lebih realistis. Kalau ke depannya kamu mau belajar molding bisa juga sih. Molding benar-benar pakai badan orang gitu, pakai plaster. Supaya bisa benar-benar akurat gitu tampangnya. Ya. Kalau punya skill couplingnya jago ya bisa juga. Kayak si Michelangelo zaman dulu ya, dia famousnya gara-gara gitu. Waktu dia sculpt batunya itu dari batu kan, mereka orang-orang apa yang nggak percaya gitu bahwa dia nggak pakai something else. Soalnya tampangnya akuratnya benar-benar akurat sampai vein-veinnya aja dia bisa capture di sculpture batunya dia. Jadi itu skill. Kalau zaman-zaman dulu banyak orang yang very skillful. Sampai sekarang juga sih. Tapi nggak harus gitu. Maksudnya nggak harus fokusnya ke sana. Ya, good job. Oke. Dari aku 95 boleh. Dua-duanya ya. 95, ini 95. Terus clay-nya juga mesti bagus sih. Kamu belajar juga kan bikin clay sendiri. Clay-nya gimana? Iya, Oke. Yang kamu buat. Kalau yang clay-nya pertama-tama sih kan aku pakai bahannya semen, terus lem putih gitu-gitu kan, Sar. Nah, pas pertama tuh lembek banget gitu hasilnya. Soalnya kayak lebih ke buat paper mache gitu deh. Tapi pas udah didiamin beberapa hari, kayaknya dia semennya jadi lebih nyerap sama si tissue papernya lebih nyerap. Dia jadi agak grainy tapi masih bisa di shape. Terus aku sih sebenarnya puas banget sih sama hasil clay-nya karena sesuai banget sama yang aku mau. Si Castle in the Sky kan emang kelihatannya kayak agak plastik gitu. Jadi dia pas udah kering juga kelihatan kayak batu banget. Makanya aku kayak bagus sih. Terus bagian pohonnya kalau mau, aku kan bikin bagian pohonnya kayak lebih grainy. Lebih gede gitu grainnya kan. Jadi toilet papernya tuh aku lebih pack gitu. Jadi pas jadi clay-nya masih bulat-bulat gitu. Oke, sip. Bisa kamu bikin tutorial kali. Bikin clay-nya, masukin ke ini YouTube. Iya, boleh Zar, nanti aku coba. Desainin workshop gitu. Nanti lain kali kalau lagi ada himpunan mahasiswanya perlu workshop apa ya, sekalian kamu ajarin bikin clay sama bikin apa yang simple-simple pakai clay. Sip. Oke. Thank you, Sir. Silakan Rafael. Izin share screen, Sir. Iya. Udah kelihatan belum? Sudah, silakan. Jadi aku sebenarnya konsepnya itu aku pengen relive my childhood gitu, Sir. Jadi aku keinget pernah kayak bareng gitu ke bird park gitu. Terus aku keinget kayak itu seneng banget tuh. Jadi kayak aku pengen remake jadi konsep UTS ini produk aku. Jadi kalau yang pertama ini jadi kayak paper masking gitu, dia kayak bentuknya burung gitu. Ini aku pakai paper masking atau paper resist kayak gini. Terus aku bikinnya kayak ada, jadi aku gunting-gunting gitu terus jadi kayak gini. Terus kalau yang ini satu lagi yang teknik sprig atau yang sprigging gitu, jadi ini kayak pakai bulu-bulu gitu, bulu-bulu burungnya gitu buat capture. Kayak maksudnya aku biarin sisanya polos tuh, jadi kayak biar nggak terlalu rame gitu, jadi kayak ramenya satu sisi doang, kayak sama yang kayak yang ini gitu, Sir. Terus kalau sama yang ini yang teknik yang Mishima yang di carve dulu terus baru diwarnain. Tapi ini nggak terlalu kelihatan sih, Sir, karena kayak si underglaze-nya kan tadinya aku beli warna hitam, tapi kalau dibiarin jadi abu-abu gitu, Sir. Jadi kayak gini sih, kurang lebih. Gitu, Sir, aku cuma bikinnya piring doang. Oke, thank you. Yang sprigging kamu bikin moldnya pakai apa? Ini, Sir, pakai mold yang Sir bilang beli aja silikon itu. Oh, oke. Oke. I like the fact kamu ada temanya gitu. Tiga-tiganya masih ada tema yang menyatukan. Jadi that's a good point.
Oke, ya hasilnya oke. Mungkin yang paling kurang yang ketiga agak desain feathernya kurang detail kali ya for me ya. Jadi kurang indah gitu tampangnya. Tapi oke sih konsepnya. Juga itunya underglaze-nya sih kalau udah dibakar dikasih glasir biasanya lebih dark warnanya. Bakal jadi hitam. Iya, walaupun sekarang kayak tampangnya grey-grey, musinya sih nantinya jadi hitam kalau udah dibakar. Clay-nya bakalan lebih cream, lebih putih, terus underglaze-nya musinya sih lebih dark, apalagi kalau udah diglasir. Oke, good job ya. Thank you. Kamu 87. Rafael. Thank you, sir. Sekarang silakan Felicia. Aku izin share screen ya, Sir. Okay. Udah kelihatan? Sudah, silakan. Oke, jadi selamat siang, Sir Jovi. Jadi hari ini aku bakal jelasin tentang UTS keramik aku. Aku milih buat bikin kayak jewelry box yang temanya Candi Borobudur. Alasan aku milih Candi Borobudur adalah karena candi ini tuh sebenarnya satu tempat wisata yang paling pertama aku datengin pas dulu. Jadi kayak dari sekian banyak candi, cuma Candi Borobudur yang pernah aku datengin kayaknya. Sampai sekarang juga. Jadi teknik-teknik yang aku pakai itu ada grafito di bagian sininya, tapi kemarin aku lupa kalau misalnya aku belum ngasih. Jadi nanti aku bakal tunjukin yang udah aku kasih grafitonya. Terus di bawahnya aku pakai teknik stamping. Kebetulan dulu tuh Cece sempat ada bikin mold juga kayak dari akrilik bening. Terus aku pakai aja, dan hasilnya kayak gini. Di bagian sini itu sprigging, dan di bawahnya paper resist. Paper resistnya itu kayak gini. Jadi aku print relief yang ada di Borobudur gitu, terus aku potong bagian yang diperluin pakai silet gitu. Habis itu ditempelin ke permukaan, baru deh dicat. Terus aku catnya gak pakai kuas gitu, melainkan pakai tangan aku dab-dab biar kayak catnya gak bleber kemana-mana. Terus kalau misalnya diperhatiin itu, di sini kan ada warna gradasi dari biru ke merah terus ke kuning. Ini tuh kayak ngegambarin sunset atau sunrise yang biasa kita lihat gitu. Karena alasan aku bikin kayak sunrise atau sunset ini karena pas kemarin aku lihat-lihat di Google kayak nyari inspirasi, banyak gitu yang gambar-gambar Candi Borobudur yang ada sunrise atau sunsetnya terus kayak cantik gitu. Jadi aku coba aplikasiin di aku aplikasiin di kayak aku. Terus ini karena jewelry box, jadi aku masukin jewelry di dalamnya. Terus di bagian sininya itu kasih kayak barang biar dia nggak jatuh kalau ke senggol. Soalnya kayak aku pribadi anaknya kan clumsy banget kalau misalnya punya barang sering banget kesenggol terus jatuh. Nah kalau misalnya ada beginiannya kan jadi kayak kesenggol dikit gak apa-apa masih stay di tempat, jadi nggak akan jatuh. Udah itu aja dari aku. Ini tampak dalamnya. Oke, ya, yang grafitonya mau kasih lihat dulu, Sir. Ya, boleh. Di bagian sininya sih, Sir, kayak cuma digarisin aja biar kelihatan pemisahan antara satu warna dengan warna lainnya. Oke, sip. Ya oke sih. Paling kan mungkin detail-detailnya aja ya. Kalau kamu lebih kayak benar-benar dibikin kayak tekstur-tekstur reliefnya itu lebih detail, mungkin lebih indah gitu daripada cuma siluet doang for me kalau itunya. Tapi kalau warna-warna lainnya oke. Terus yang tadi kalau Inggrisnya sih namanya catch.
Ya, jadi waktu kamu bikin box tuh ada sesuatu yang nyangkut ke dalamnya supaya dia nggak bisa asal lepas aja. Jadi ngunci gitu atau catch-nya. So dikasih catch. Ya, Oke, good. Ya, dari aku 95 juga. Mau tanya juga boleh gak, Sir? Iya, silakan. Itu kemarin aku kan coba buat bikin ini, terus kayak tiba-tiba clay-nya bau, itu bau apek. Itu kenapa ya, Sir? Ini aja sih kayaknya, udah mulai moldy kali. Oh. Biasanya tergantung rumah kamu. Kalau di rumah kamu emang cenderung gampang keluar mold, itu kayaknya bisa ke-translate ke clay-nya. Terus cara nyimpennya, airnya gitu, kalau kamu kasih dia air apa. Rata-rata sih kalau dikasih kain gitu, kain-kain yang basah, terus kamu tutupin atau pakai anduk basah ditutupin, nah itu cepat bau apeknya. Kalau dia di tempat yang udaranya circulate-nya bagus, biasanya jarang bau. It's okay juga sih baunya. Tapi juga kadang-kadang di clay-nya sendiri kadang-kadang kecampur sesuatu gitu. Mungkin kecampur pupuk binatang dan lain-lain. Soalnya kan emang dia natural kan, didik dari tanah gitu, dari sawah, dari tanah, dari bawah gunung. Jadi kadang-kadang sih ada juga yang somehow campurannya mungkin kecampur sama kotoran binatang atau apa-apa gitu. Jadi baunya bisa keluar gitu. Iya. Ya. Oke. Jarang-jarang tapi ada. Kalau kamu keganggu ya semprotnya pakai Clorox atau oke, bisa juga. Oke, thank you, Sir. Iya. Silakan Kevin. Kevin, silakan Kevin. Halo, Sir. Silakan. Your turn. Aku on cam ya, Sir. Iya. Oke, jadi yang pertama aku bikin ini gelas kecil gitu buat ngeteh. Jadi yang gelas ini aku pakai pincing. Terus yang teknik itunya aku pakai stemnya itu aku pakai Lego gitu, Sir. Yang ini di stem ke sini jadi kayak begini. Terus aku juga catnya underglaze-nya warna hijau. Jadi kan kayak buat teh gitu kan. Jadi kalau isinya air putih pun kayak kelihatan kayak teh gitu sih, kayak warna hijau. Terus udah yang ini pincing. Yang kedua aku bikin ini tempat lilin aromaterapi gitu yang kayak gini. Jadi ini aku pakai slab semuanya. Habis itu pakai Scravito, baru di inlay pakai underglaze hijau juga. Ini dimasukin gitu sih. Bentar baru dinyalain. Coba nyalain. Kayak gitu sih, Sir. Nah, itu yang terakhir aku bikin ini piring kecil gitu kayak buat sushi. Jadi ini pakai slab bawahnya juga. Terus ujung-ujungnya aku pinch. Jadi kan ya aku pakai paper resistnya gambar daun. Jadi biar kayak ada tekstur daun-daunnya gitu sih, Sir. Mungkin baru itu doang. Oke, thank you. Oke sih, desainnya oke. Cuman perhatikan aja kalau lipsnya dari barangnya itu terlalu tipis, biasanya cenderung itu yang bakalan chipping duluan pertama kalau lagi dipakai gitu ya. Kamu cuci-cuci di piring atau apa, terus kesenggol sedikit, ketabrak sama something else yang keras juga, langsung chip gitu kalau tipis. Jadi secara desain ya mungkin menarik, tapi pemakaian kalau tipis-tipis gitu sering nggak tahan gitu, banyak ininya. Terus juga kalau kamu mau warnain sesuatu wadah minuman gelas, terus diwarnain dalamnya, itu hati-hati aja bahwa pewarna itu kan mesti benar-benar dapat source dari yang benar gitu ya, dari yang kamu belinya dan dia bilang aman baru dipakai gitu. Soalnya kalau enggak ya ada chance dia bisa leach out gitu.
pewarna-pewarna gitu. Dan pewarna itu biasanya ngeracunin. Jadi kalau orang-orang yang pakai untuk benar-benar untuk pakai sehari-hari, biasanya mereka lebih konsentrasi desainnya di luar, yang dikasih warna-warna yang lain-lain, tapi dalamnya itu biasanya clear glaze aja. Ya itu untuk avoid any chances of contamination, barangnya masih leach out gitu ya. Jadi kamu minum kayak kamu nelen-nelenin kimia-kimia yang bisa harmful for you gitu. Itu sih untuk consideration kalian aja. Jadi kadang-kadang hati-hati juga kalau kalian beli yang keramik-keramik di luaran gitu, terus bukan dari credible itu ya perusahaan yang udah lama pengalaman. Kalau yang dari bikinan-bikinan handmade gitu, I would try to avoid kalau yang dalamnya dikasih warna kebanyakan. Soalnya takutnya itu mereka sendiri juga nggak begitu ngerti, asal pakai, padahal itu nggak begitu aman gitu dan bisa licin. Ya. Terus juga particularly warna hijau itu di keramik, yang aku tahu source-nya itu cuman bisa pakai copper atau pakai chrome. Kalau chrome sangat racun, jadi kalau sampai dapat hijaunya itu biasanya susah gitu dapatnya di sini, yang hijau yang aman. Ya. Kecuali emang dia bilang klaimnya begitu ya, then you have to percaya kalau source-nya benar, source-nya bisa trustworthy. Ya. Kalau enggak sih ya hati-hati. Soalnya kemarin aja aku mesti titip sama orang dari Amerika beliin stain hijau yang inclusion. Ya, kalau inclusion itu artinya dia udah bakar stainnya, udah dibikin kayak glasir gitu, dicampur sama gelas, udah dibakar sampai tinggi, baru dipowderin lagi secara pakai industrial. Nah itu setiap titik gitu ya, setiap titik pigmentnya itu udah ke capture sama gelas gitu, jadi aman banget. Kalau keluar pun dicat, kamu telan ya nggak apa-apa, nggak bakal react ke badan kamu, cuma keluar lagi. Jadi dan setauku di sini nggak ada gitu, nggak ada yang masukin, soalnya mahal. Jadi ya hati-hati aja gitu-gituan. Terus kalau yang dari China ya gitu, kebanyakan kalau yang di sini yang dijualin tuh kebanyakan di source-nya dari China. Nah China tuh sering ngibul ya. Ngomongnya aman, nyata enggak gitu. Mereka asal post aja bahwa ini aman, food safe, gini-gini, padahal enggak. Jadi hati-hati di sana aja. Oke. Oke, sir. Dari aku sih oke, kamu 85 ya. Oke, thank you, sir. Ya. Jovan, silakan Jovan. Saya share screen, sir. Ya. Udah kelihatan belum, sir? Sudah, silakan. Jadi saya bikin sushi table set sama konsepnya itu dari koi pond gitu. Ujung dari piring sama gitu semua bikin karata buat menggambarkan air, sama corak batik digunakan untuk menggambarkan arus air. Jadi buat tempat sausnya ini. Saya yang bikinnya pakai slab teknik, sama yang ikannya bikin pakai stamping. Terus buat gelasnya saya bikin pakai coiling, sama ini pakai Mishima, sama ini juga masih pakai stamping. Terus buat piringnya yang terakhir saya bikin pakai slab. Corak batiknya dipakai buat kayak arus air buat ikannya gitu. Sama warnanya pakai color slip. Terus ini gambar full set. Gitu sih, sir. Ini kamu pakai clay apa? Pakai natural clay, sir. Terus catnya pakai apa? Catnya pakai cat akrilik. Oh, oke. Kenapa pilihnya hitam? Harusnya ini warnanya kayak abu gitu, sir. Cuman pas dicat jadi pas kering jadi hitam gitu. Kenapa abu-abu? Tadinya biar ikannya mencolok aja sih, sir. Pakai warna merah kan. Oke, terus batik yang kamu pakai itu batik apa, kamu tahu nggak? Batik ini, saya nggak tahu nama sih, sir. Nah itu, itu masalahnya. Ya, kamu ngomongin air, tapi batik yang kamu pakai itu Megamendung. Megamendung itu awan, banyak air.
Itu gambar awan sebenarnya. Ya, jadi kalau kamu tahu sengaja gitu, gara-gara itu awan terus dipakainya, gara-gara bisa juga kayak tampangnya kayak air, ya make sense gitu. Jadi hati-hati kalau kamu pakai sesuatu yang budaya, make sure you do the research gitu. Oke, Sir. Jangan asal pakai aja. Ya. Ternyata juga warna ini Sir, warna kayak biru tua gitu kan Sir. Mau ngikutin yang ini. Cuman pas lagi kering jadi malah kayak nggak kelihatan gitu Sir. Iya, soalnya kan dia natural clay, jadi react juga ke akriliknya. Ya, terus ikannya juga mungkin kalau kamu kasih detail-detail lagi gitu ya, dikasih highlight-highlight putih, sisiknya apa, mungkin lebih indah sih. Oke. Nah, tampaknya sekarang jadi gara-gara semuanya kayak warna orange gitu, jadi kayak sashimi gitu, kayak putih, kayak piece of meat gitu, nggak kelihatan kayak ikan gitu, kadang-kadang. Tapi secara tema gitu, ada temanya sih bagus, jadi that's good. Warnanya aja, warna sama pemakaian sesuatu itu kamu mesti lebih hati-hati aja sebagai desainer. Mesti benar-benar di research, ditahuin dulu gitu, jangan asal pakai. Ya, oke. Oke, untuk tekniknya ya oke lah. 85 juga kamu. Okay. Thank you, Sir. Ya. John, silakan John. Aku share screen-nya kali, Sir. Nih, jadi aku terinspirasi dari Neo statue gitu, dari budaya Jepang. Dia sebagai protektor dari Jepang gitu. Terus bentuknya itu aku terinspirasi dari karakter anime One Piece, Luffy. Jadi bagian sampingnya itu aku pakai teknik paper assist. Terus tadinya aku yang bagian yang aku korek-korek ini mau aku pakai underglaze gitu di colorin lain, cuman kayaknya takut nyatu gitu sama warna merahnya, jadi kayak aku nggak jadi pakai. Terus kayak bagian atasnya aku coil, terus bagian bawahnya aku pakai teknik pinching, terus di bagian tengahnya aku pakai dikorek-korek gitu aja, Sir. Terus yang gelas kedua itu kayak gini, Sir. Terus terinspirasi dari Anime One Piece juga. Rambutnya itu kan warna hitam, Sir. Terus kayak aku underglaze gitu, jadinya warna abu-abu gitu, Sir. Jadi kayak aneh gitu. Terus kayak bagi yang ularnya ini aku pakai teknik stamping. Terus yang sculpture-nya ini aku pakai teknik sprigging juga. Terus apalagi ya? Udah sih, itu aja sih. Terus kayak bagian dalamnya aku nggak kasih warna juga, cuman bagian. Terus satu lagi, ini aku pakai teknik sgraffito. Terus bagian bawahnya aku pakai coil gitu, di atasnya pakai slab. Aku bawahnya juga pakai sgraffito juga. Jadi aku terinspirasi dari ini, Sir. Jadi ini kan dia ada 3 transformation gitu, jadi kayak ada yang ular, ada yang kayak tank gitu, jadi kayak aku pakai ularnya gitu, terus ada sisik-sisiknya juga. Terus ini aku terinspirasi dari tangannya juga. Terus kalau ini aku terinspirasi dari bentuknya. Terus aku kemarin baca-baca juga karakter ini kayak terinspirasi dari Buddhist Guardian gini. Makanya aku pakai warna merah semua di cup saya. Itu sih, Sir. Itu aja sih, Sir. Oke, thank you. Ya oke sih, bagus. Mungkin yang bulat itu yang aneh ya. Bisa aku lihat inspirasinya gitu, kepalanya kamu hilangin jadi kayak cuman pakai perutnya gitu, lucu juga. Tadinya pikirnya apaan gitu, kamu bikin apaan gitu, bentuknya aneh. Ya, ternyata ya itu. Tapi terus nggak ada kepalanya lagi, jadi lucu juga. Kenapa nggak ada kepalanya? Ya kan mau bikin pot gitu, Sir. Kalau ada kepalanya jadi nggak fungsional gitu. Bisa sih, tetap di carve aja kepalanya, tetap ada lubang terus dari atas. Ada tradisi itu juga sih, face pottery namanya, face pot. Jadi selama sejarah keramik tuh ada banyak, kalau di South America ada mohe keramik,
Itu banyak selalu pakai figure-figure, binatang, dan lain-lain. Dan functional, jadi semuanya bentuk binatang, tapi ada lubang gitu. Mulut binatangnya itu spoutnya, bagian atasnya ada lubangnya. Kamu boleh lihat sih. Nanti mungkin aku share. Ya, terus kalau di Amerika dulu zamannya masih ada perbudakan, slavery, itu juga terkenal. Mereka bikin pot-pot yang biasanya dikasih muka-muka serem di potnya. Potnya itu kebanyakan untuk minum alkohol yang dibuat sendiri gitu, moonshine dipanggilnya. Nah, untuk mereka supaya anak kecil nggak nyentuh gara-gara itu alkohol gitu, supaya jangan dimain-mainin, jangan diinin, dia taruh muka-muka yang serem-serem biasanya. Dan ini sering dibuat sama orang-orang budak-budak yang kerja di pottery ini. Jadi waktu mereka lagi spare time, mereka bikin ini. Jadi terkenal juga itu sebagai sejarah face pottery di Amerika, South America zaman dulu. Ya. Oke sih. Jadi dari aku 90 kamu. Ya. Oke, thank you, sir. Oke. Silakan Cynthia. Cynthia Evelyn. Aku share screen ya, sir. Udah kelihatan belum, sir? Sudah, silakan. Oke, jadi di project ini aku bikin kayak 2 macam kayak wadah gitu. Dua-duanya itu terinspirasi dari kayak permainan gitu. Jadi kayak yang ini tuh dari kartu gitu. Aku kan dulu juga sering kayak main kartu gitu kan sama teman, sama saudaraku lagi ngumpul-ngumpul bareng gitu. Terus kayak aku suka banget ngeliatin kayak gambar-gambar di kartu yang kayak Jack Queen King gitu kan kayak keren-keren gitu. Tapi kayak ada satu kartu ini kayak Joker ini, dia tuh jarang banget dipakai. Dia tuh sebenarnya kartu paling kuat, tapi kayak biasanya tuh dibuang gitu kan. Jadi aku bikin di wadah ini tuh bentuknya Joker. Jadi aku bikinnya pakai slab gitu. Terus aku underglaze warna hitam. Terus aku carve gitu. Terus pertama itu aku gambar dulu di kertas kan. Terus aku taruh di atas ini. Terus aku pakai jarum gitu, diikutin outline-nya gitu. Terus baru kayak di carve lagi. Pakai paper clip gitu biar lebih tebal gitu bolongannya. Kelihatan gitu. Terus harusnya sih kayak lebih gelap gitu warnanya, harusnya kayak hitam gitu. Terus jadinya abu-abu karena mungkin kayak habis dibakar baru kayak warnanya agak keluar gitu. Terus next-nya aku bikin ini paper resist sama stamping. Ini tuh dari kayak Mahjong tiles ya gitu. Soalnya aku pernah main sama teman-teman aku gitu. Terus aku tertarik aja ngeliatnya kayak keren gitu. Ini kan kayak game orang, bisa bilang kayak mainan orang tua gitu ya, kayak udah lama banget orang nggak mainin ginian, kayak anak-anak muda mana ada yang mainin ginian lagi. Terus ternyata buat main ini tuh ada mejanya sendiri gitu. Terus temen aku kayak punya mejanya sendiri, terus kayak tilesnya banyak banget, terus keren gitu kan. Terus ada di situ tuh ada kayak 4 arah mata angin gitu yang pokoknya dipakai gitu sama semua orang, kayak semua orang tuh punya arah mata angin gitu. Terus aku bikinnya pakai paper resist. Itu tadinya mau bikin 4-4-nya di kayak satu, mungkin kayak gelas gitu. Cuman aku ngerasa kayak agak bosan gitu kalau semuanya sama. Terus kayak ya semuanya sama itu kayak agak bosan. Jadi aku pilih satu kan. Terus tadinya tuh aku mau pakai yang atas, yang kayak kertas yang dibolongin yang di atas itu kan yang kayak biasa banget dipakai, kayak yang diwarnain tuh di bagian tulisannya. Tapi aku kayak penasaran pengen nyobain cara lain gitu, jadi aku pakai yang diwarnainnya tuh di backgroundnya bukan di tulisannya. Jadi tulisannya tuh kayak warna clay-nya biasa, tapi backgroundnya tuh ada warnanya gitu. Terus ini kan bacanya tong sama si kan. Tadinya mau pakai yang si ini yang kanan, yang bawah kanan ini, tapi kalau si itu kan kayak kedengaran kayak mati gitu, kayak artinya kayak rada mirip sama mati gitu. Jadi aku makainya yang tong gitu. Terus tengahnya juga warnanya kan kayak agak tua. Terus di pinggir-pinggir dari backgroundnya itu aku bikin kayak agak muda gitu. Jadi kayak nge-fade keluar gitu. Jadi kayak di dap-dap aja pakai sponge basah gitu.
Terus bagian pinggirannya tadinya tuh kayak agak sepi gitu kan. Terus aku punya kayak kerang-kerangan gitu. Jadi aku kayak tekan-tekan ke bagian samping-sampingnya, jadi nggak terlalu sepi gitu. Terus ini nextnya air dry. Aku pakai air dry clay yang kayak DIY sendiri gitu, pakai sabun tepung sama lem gitu, kayak yang pas Kria aku pernah coba bikin. Di sini sebenarnya aku pengen cobain yang Nerikomi gitu, yang kayak spiral yang di paling bawah kanan itu. Cuman kayaknya itu apa ya? Karena air dry clay ini beda banget sama clay yang biasa. Jadi aku kayak agak susah juga bikinnya. Kayak dia kan lebih nggak nempel-nempel gitu kan. Terus karena aku pakai sabun juga, jadi kalau dikasih air malah dia sabunan gitu loh, kayak kayak licin-licin gitu. Jadi yang kayak spiral yang di kanan bawah ini dia tuh sebenarnya agak nggak bisa nempel dari satu bentuk ke bentuk yang lain, karena kayaknya aku juga salah bentuknya sih, soalnya dia kan bulat-bulat, jadi sisi yang kena ke bentuk yang lainnya tuh kayak dikit banget, jadi ada gap gitu kecil di tengah-tengahnya gitu, jadi kayak harus roll ekstra tipis gitu biar dia bisa rada nempel gitu. Terus aku juga coba yang pakai stamping gitu, karena aku punyanya kerang yang kayak kerang yang bekas kita makan gitu, nggak ada stemnya, jadi aku pakai air dry clay, aku bikin bulat gitu, terus aku tekan, terus aku balik gitu biar dia kayak keluar gitu motif-motifnya gitu, terus aku bentuk kayak bentuk kerang gitu, kayak jadi dalamnya ada cekungannya gitu. Terus yang di sampingnya itu kayak bentuk motif jerapah gitu, sebenarnya aku iseng sih coba-coba bikin gitu. Jadi itu tuh cuma kayak clay warna kuning kayak bulat gitu, terus aku kasih kayak clay kecil-kecil warna coklat, terus aku roll aja di atasnya, terus ternyata bisa nyatu juga, bisa nempel gitu. Terus kalau yang di sebelah kanannya juga kayak ada tiga warna gitu, pokoknya oranye, coklat, sama kuning. Itu nggak dicampur gitu, jadi kayak tiga-tiganya aku tempelin, terus aku langsung bikin buletan, terus aku pinch gitu, terus jadinya dia kayak nempel gitu, jadi warnanya nggak kecampur kayak yang marble gini, tapi dia kayak di sebelah-sebelahnya gitu nempelnya. Terus bawahnya aku coba pengen bikin yang kayak marble-marble gitu, jadi kayak pakai warna putih sama biru muda gitu, aku campur, terus kayaknya campurnya kayak agak lama gitu, jadi kayak gak terlalu kelihatan marble-nya gitu. Sama yang sampingnya juga sama sih, itu kayak marble-nya tuh warna pink, terus bawahnya pakai warna abu-abu yang satu warna, terus itu tuh aku bikin kayak slab gitu kan, jadi aku roll ke bawah ke alasnya gitu, aku roll, terus itu tuh sebenarnya cuma sebelah-sebelahan warnanya, jadi kayak coil yang agak tebel gitu, kiri kanan aku tempelin gini, terus aku roll bareng, terus ternyata dia bisa nempel, kayak gak harus di scoring atau apa, dia bisa nempel sendiri ternyata. Terus itu lumayan nempel sih, nggak lepas juga. Itu aja sih dari aku. Oh iya, terus yang air dry clay ini karena dia dia tuh cepat kering kan, kayaknya aku pakai tepungnya salah sih. Dia tuh cepat kering gitu, jadi dia kayak gampang crack gitu, jadi sebenarnya ada beberapa yang kayak pinggirannya nggak gitu mulus, sama untuk jadiin satunya gara-gara dia marble kan, jadi kayak kelihatan banget gitu sambungannya, jadi sebenarnya kayak kurang bagus sih menurut aku. Nah itu aja sih dari aku. Oke. Oke sih, menarik sih yang kemarin ini, yang kamu punya hand build clay-nya. Ya pokoknya kalau clay-nya kamu rubah, pasti karakteristiknya berubah sih ya. Jadi harus di-adjust aja ke karakter clay itu gimana gitu. Ya, kalau Nerikomi yang asli pakai clay beneran, natural clay, malah lebih ribet sih di sana. Soalnya pewarnanya kamu kasih tambahkan ke clay-nya, kadang-kadang itu ngerubah penyusutannya. Jadi beda-beda penyusutan, ya itu crack-crack semua nantinya. Waktu lagi dibakar, yang tadinya kelihatannya udah utuh, udah jadi satu, lepas-lepas lagi di bagian where they connect. Yang kayak kemarin ada kakak kelas kamu
di Cinabila itu dia bikin TA-nya, tugas akhirnya ke sana, ke Nerekomi. Sampai sekarang juga dia masih nerusin sih bikin Nerekomi, tapi terus-terusan tuh. Maksudnya dia terus-terusan coba, terus-terusan masih sering ada kegagalan kayak gitu. Ada bagian-bagian yang mesti lepas. Jadi kalau seniman-seniman keramik yang terkenal Nerekominya rata-rata mereka bikin campuran clay body-nya sendiri. Jadi natural clay-nya campuran presentasi apanya, ininya, itunya semua diatur, dites, dicoba-cobain gitu ya, sampai berhasil gitu. Jadi kebanyakan mereka punya their own clay body yang mereka develop sendiri. Jadi agak ribet sih emang. Oke. Ya kalau mau marbling supaya lebih bagus, biasanya jangan digemblongnya kebanyakan. Kalau gemblongnya kebanyakan kayak gitu, ya jadi satu warna lagi, selalu blend semua. Terus kalau di Nerekomi di clay natural, habis kamu attach semuanya, lagi kamu squish together, kan dia kayak jadi kotor tuh. Jadi permukaannya kayak apa ya? Ya kayak itulah kotor ya, kayak nyampur-nyampur gitu ke warnanya, ke transfer. Jadi biasanya kalau udah kelar semuanya, udah kering, terus dikerok pelan-pelan. Permukaannya sekali dikerok, itu supaya ngilangin yang cuma smear-smearnya doang. Nah itu baru dapat clean cut lagi. Kalau pakai polymer clay juga biasanya kan habis dia bikin, terus dipotong pakai wire yang tadi. Nah itu baru dapat print yang bagusnya gitu. Jadi permukaan atasnya itu biasanya dibuang, lapisan atas, lapisan bawahnya. Ya. Oke, ada siapa lagi nggak yang siap dan belum? Oke, thank you, sir. Ya, thank you. Jadi aku 88 kamu ya, Cynthia, Evelyn. Ini sih. Baby belum siap ya, Baby belum. Patricia juga belum ya. Oke, kalau belum kalau gitu, jadi aku kasih aja tugas kalian yang berikutnya. Nah, mulai sekarang nih, kecuali yang tugas UAS ya, tugas UAS itu rata-rata sih bakalan aku langsung kasih bocorannya aja. Bakalan bikin teapot set ya. Jadi satu teapot. Teapot itu biasanya terdiri dari badan, spout, sama handle. Terus ada tutupnya, lidnya. Ada lagi kakinya juga, biasanya ada kakinya. Sama dalam daripada teapotnya itu biasanya ada saringan untuk tea leaf. Ya, jadi kalau kamu ngebrunya teh yang daunnya lepas-lepas gitu, nggak pakai tea bag, dia waktu dituang nggak keluar ke cupnya gitu, dia ada saringannya. Ya, nanti aku kirimin kamu video-video cara buat teapot. Yang paling jago bikin teapot dan hand build gitu, nggak pakai pottery wheel, biasanya potter daripada China di bagian kota namanya Yixing. Ya, jadi Yixing teapot itu sangat terkenal. Mereka ada sekolah-sekolah khusus untuk ngajarin kamu bikin teapot gitu, jadi kayak sistem diploma atau sistem sertifikat gitu. Biasanya trainingnya kalau nggak salah 2 tahunan untuk basic ya, jadi basic belajar segala tekniknya untuk bikin teapot doang gitu. Tapi mereka saking ahlinya, mungkin kamu udah sering juga lihat video yang di share di mana-mana gitu. Itu tools-toolsnya mereka bisa bikin sendiri dan apa pokoknya seperlunya gitu, tools yang diperlukan. Bisa kadang-kadang untuk bikin satu teapot set aja perlu kayak 100 tools gitu. Jadi ada segala macam tools untuk bikin slabnya, tools untuk bikin spoutnya, tools untuk bikin lubang-lubangnya ya. Dan itu ya kamu pintar-pintarnya kamu aja nanti bikin itunya. Kalau dari kalian ini ada yang tertarik untuk datang ke kampus nggak mulai minggu depanan? Sudah ada yang berani masuk ke kampus dan belajar di kampus nggak? Kalau ada ya kamu WhatsApp aja aku langsung ya. Jadi kalian kalau hari Rabu ada kelas apa aja? FLA, sir. WDK. Sampai jam? Kalau WDK sih sampai jam 10-an. Oh, siangnya jadi kosong ya?
Iya. Oke. Ya, jadi kalau ada yang mau belajar pottery wheel, bisa janjian sama aku kalau hari Rabu siang gitu. Kamu bisa datang ke kampus, nanti aku ajarin di sana pottery wheel ya. Tapi jadi kalau bisa ada 2 opsi gitu ya, yang bikin untuk project UAS ini yang pivot set itu boleh hand build, boleh pottery wheel. Kalau pottery wheel ya bagusnya kamu belajar another skill lain lagi gitu, pottery wheel. Terus juga waktu itu aku udah mention ya, kita ada beberapa pottery wheel yang bisa disewakan gitu. Jadi kamu taruh uang jaminan, bisa kamu bawa pulang pottery wheel-nya, coba di rumah. Yang pottery wheel Art Deco dan yang mini pottery wheel kita ada ya. Nanti aku bikinin kontraknya kalau ada yang tertarik. Tapi kalau nggak ada yang tertarik ya udah aku nggak bikinin. Nah, kalau tertarik kamu WhatsApp aku aja pribadi, bilangin tertarik mau pinjam pottery wheel. Ya, nanti aku bikinin kontraknya kayak apa. Kalian sign dulu di atas materai sama kirim uang jaminannya, nanti bisa ngambil pottery wheel-nya di sekolah gitu, mampir ke UPH untuk ambil. Atau kalau mau beli sendiri sih ya beli sendiri sih, nggak mahal-mahal banget soalnya dia yang Art Deco itu cuma 1,2 juta gitu. Jadi untuk belajar pottery wheel dan bisa coba sendiri di rumah ya not bad sih untuk 1,2 ya. Kalau yang lain-lain kan rata-rata pottery wheel yang lebih mahal itu yang lebih serius sekitar 5 jutaan gitu. Ya. Tapi kalau kamu serius banget, emang suka banget pottery, mau terusin gitu, mau belajar benar-benar dengan baik ya silakan sih, maksudnya invest ya. Soalnya sama kayak kamu demen fotografi ya mesti beli kameranya. Sama aja sih. Jadi itu equipment yang kamu perlu aja. Oke, kalau kamu perlu rekomendasi pottery wheel mau serius gitu, sekalian beli yang paling bagus ya. Kalau yang bagus-bagus kayaknya 8-an ke atas, 8 jutaan ke atas. Ya. Itu yang benar-benar kayak sturdy gitu, yang bisa last lifetime, tipe-tipe yang kayak gitu. Dan kalau rusak pun biasanya ke perusahaan itu yang ada yang jual di sini, tanah kita di daerah Kebun Jeruk kalau nggak salah. Itu ada servisnya gitu, bisa kamu bawa balik, bisa untuk diservis. Kalau yang China itu yang 5 jutaan, problemnya nggak ada yang bisa betulin. Kecuali kamu kenal electrician yang jago, yang kreatif, yang bisa betulin, ganti-ganti partnya dengan part-part yang ada di Indonesia, mungkin bisa. Tapi kemarin kita ada satu yang masalah aja sampai sekarang masih belum bisa benar lagi. Ya, jadi kalau mau coba doang gitu, ya nggak mau serius-serius banget, mau coba aja, ya itu yang Art Deco pottery wheel itu 1,2 juta, tapi dari yang aku udah tes gitu, aku udah beli, aku tes, not bad gitu untuk mulai, untuk bikin throw yang kecil-kecil, simple, torque-nya cukup kuat deh, torsinya. Oke. Untuk minggu depan, jadi nanti setelah ini nih nilainya cuma 1 yang UAS. Kalau kamu kelarnya lebih cepat, kamu langsung submit, aku langsung kasih grade, kamu langsung tahu gitu. Nilai kamu UASnya bakalan segini. Gitu. Kalau kamu masih nggak happy with that, kamu bisa remake it, redo it untuk diimprove, untuk naikin. Dan juga ada tugas-tugas lain yang aku kasih nanti yang kayak bonus point. Ada bonus yang untuk nambah ke UAS, ada bonus yang nambah ke cut. Ya. Setelah ini juga nanti setelah aku masukin nilai UTS, akan aku kalkulasi nilai cut kamu sekarang berapa. Jadi kamu bisa decide for yourself how many of the bonus point yang kamu mau kerjakan, project-project bonus point. Ya. Jadi aku kasih juga sekarang project bonus point yang pertama gitu ya. Akan aku nilai dari 1 sampai 5. Jadi nanti langsung ditambahkan ke average daripada cut kamu. Ya. Projectnya bikin sesuatu yang semirip-miripnya sama barangnya. Ya, ini kalau dibilangnya apa ya? Trompe-l'œil. Kalau dalam term art, kalau painting. Jadi kalau kamu ngelukis sesuatu yang kayak mural di wall tapi kelihatannya kayak sesuatu kayak tunnel masuk ke dalam gitu. Itu trompe-l'œil, kayak full DI namanya. Jadi kamu bikin versi 3 dimensi sesuatu barang. Kalau bisa sih life size ya, jadi samain size-nya.
Misalnya kamu bikin kayak handphone, atau bikin martil, ya, atau bikin makanan kresek gitu, kayak makanan chips, potato chips bag kresek. Tapi dibikin semirip-miripnya, kamu carve semirip-miripnya, kamu cat semirip-miripnya sama yang aslinya. Gitu ya. Itu nilainya 1-5. Kalau keburu 1 minggu. Ya. Kalau nggak keburu 2 minggu deh. Ininya kasih batasnya. Ya. Tapi sebenarnya sih kalau yang ini sih bonus-bonus gitu nanti mungkin nggak ada batas waktu sih. Yang penting submit semuanya sebelum aku masukin nilai ke UAS nanti. Ya. Jadi mulai minggu depan aku bakalan lebih kasih teknik-teknik yang ke ini juga sih, yang tipot dulu kali ya, yang tipot dan throwing gitu, basic throwing. Jadi whether you actually gonna pakai throwing untuk bikin tipotnya atau tidak, terserah kamu, tapi sedikitnya kamu belajar juga sih, ngerti aja, nonton, lihat teknik throwing itu gimana sebenarnya. Ya. Kalau udah mulai reda itunya COVID-nya, aku saja sih kalau ada tempat-tempat ngeles keramik di daerah kamu, di kota kamu, boleh coba-coba ngambil gitu pottery wheel ya, untuk kalau buat saya personally waktu saya ngambil keramik sih yang paling capture bikin jadi jatuh cinta itu pottery wheel. Soalnya fun banget for me ya, nge-throw-nya, challenging dan fun gitu. Ya, apalagi kalau udah jago kayak enak banget, kayak relaxing. Oke, nanti yang detail yang bonus point yang pertama ini aku taruh dulu di itu ya. Aku bikinin assignment-nya sendiri. Terus ada pertanyaan lagi nggak?